Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwinda SPDGR. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 7 tahun 2022, perwakilan dari UPT SMA Negeri 4 Wajo, yang didampingi oleh dua orang hebat, yaitu Bapak Abdul Latif sebagai fasilitator dan Bapak Munawir sebagai pengajar praktik. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru saya terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah dibahas pada modul 1.1. Ada 3 pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai berikut. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Baiklah, saya akan memaparkan hasil pemikiran dan refleksi saya setelah mempelajari modul 1.1 sebagai berikut. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Adapun yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 yaitu: 1. Saya mengibaratkan anak bagaikan selembar kertas kosong dan tugas guru untuk menulisnya. Padahal seperti kita ketahui bahwa anak memiliki minat dan bakat pada dirinya sendiri. 2. Pembelajaran berpusat pada guru. Saya di kelas tidak menggunakan pembelajaran yang inovatif dan kreatif. 3. Saya merasa berhasil jika peserta didik mendapatkan nilai kognitif di atas KKM atau tuntas, tidak mementingkan nilai psikomotorik dan afektif. Saya terkadang lupa bahwa bukan hanya aspek kognitif saja yang penting dalam kegiatan belajar mengajar, melainkan ada pula aspek psikomotorik dan afektif. 4. Terdapat jarak antar guru dengan peserta didik agar tercipta suasana pembelajaran disiplin dan tertib. Di sini siswa terlihat kaku karena siswa pasif dan kurangnya motivasi peserta didik dalam proses kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. 5. Saya kurang memahami karakteristik peserta didik. Ketika saya mengajar, saya hanya memerhatikan kenyamanan saya sendiri pada saat mengajar di dalam kelas tanpa memerhatikan kenyamanan dan kebutuhan peserta didik. 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Adapun yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah: yang pertama, sebagai seorang guru, memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam menyelesaikan tugas-tugasnya berdasarkan minat dan bakatnya masing-masing. 2. Memberikan kesempatan kepada peserta didik menjadi fasilitator yang baik dan serta memberikan stimulus agar lebih aktif. 3. Menyeimbangkan penilaian terhadap 3 aspek, yaitu kognitif, psikomotorik, dan afektif. 4. Membuat stimulus belajar yang nyaman dan menyenangkan, misalnya belajar sambil bermain. 5. Mengenal dengan baik karakteristik setiap anak dengan menuntunnya sesuai dengan kodratnya masing-masing. Pertanyaan ketiga, apa yang segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Adapun yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu: yang pertama, merancang pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang berbasis budaya kearifan lokal. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan profil Pancasila dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. 4. Kegiatan belajar mengajar atau KBM yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Adapun kesimpulan dari ketiga pertanyaan tersebut adalah: yang pertama, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat anak sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. 2. Pendidikan bukan hanya ilmu, melainkan perlu adanya penerapan nilai budi pekerti.
Sekian yang saya paparkan pada tugas kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.